Coba dijelaskan tentang Mr. E ini Mr. gimana E. ya? Jujur gua nggak tahu apa-apa. Oke. Jadi gini guys ya. Kenapa ada nama Bu Sri Mulyani di situ? Hah? Oh iya. Ya. Aduh. Jadi gini, buset langsung dibuka seperti itu. Oke guys, kalian kalau misalkan mengekspektasikan sebenarnya ini gue bakalan jelasin intinya aja bang. Ya. Karena ya gue takutnya kalau misalkan kesana-sana takutnya karena begini, disclaimer ya. Karena ini file gede banyak banget. Jadi banyak banget bisa aja orang-orang tuh pengen seru-seruan akhirnya file ini dibuat-buat bang. Ada beberapa yang dibuat-buat. hiperbola gitu. Jadi gue ceritain intinya buat kalian yang nggak tahu termasuk juga Bang Opi ya guys ya. Mr. E ya guys ya. Di akhir Januari 2026, jadi Departemen Kehakiman Amerika Serikat bang itu ngerilis sekitar 3,5 juta halaman. Oke. 3,5 juta halaman dokumen terkait pendidikan terhadap si Mr. E ini. Ya kan, isinya tuh bukan cuma email dan juga dokumen hukum bang, tapi benar-benar ribuan video dan juga ratusan ribu gambar. Oke. Ribuan video dan juga ratusan ribu gambar. Nah, jadi selama bertahun-tahun gara-gara kasusnya si E ini ya ibarat kata udah gede banget lah. Publik itu minta transparansi. Jadi departemen ini benar-benar di push banget lah. Sampai akhirnya filenya kebongkar nih sebagian filenya. Kebongkar apa sengaja jadi publikasi? Sengaja dipublikasi. Oke. Sengaja dipublikasi. Nah, akhirnya pertanyaannya itu sebenarnya simpel guys. Apakah ini benar-benar ngebongkar semuanya atau memang ini cuma bikin publik tenang untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Yes. Oke. Nah, tapi kita ngebahas dulu siapa sih Mr. E ini? Mr. E ini adalah seorang finance. Oke. Finance kaya raya dengan jaringan elit global yang kencang banget. Dia bahkan punya pulau pribadi di Kepulauan Virgin, Little Saint James, serta juga beberapa properti, pokoknya banyak properti di daerah New York dan juga New Mexico yang mewah-mewah guys. Nah, tahun 2008 dia sempat dihukum atas kasus eksploitasi itu anak, ya gitulah. Oke. Ya yang itulah ya kan. Nah 2019 dia ditangkap lagi dengan dakwaan yang lebih serius, perdagangan es di bawah Umur. Nah, Oke. ya kan. Pertanyaannya itu tahun 2008 terus 2019 kok dia bisa ketangkap lagi dengan rentang waktu yang sedekat Setahun itu? doang. Iya maksudnya bukan setahun, itu kan 2008 sampai 2019 Bang. 11 tahun ya. Ya kan, tapi kasusnya kan sebenarnya gede ya. Iya. Kenapa dia bisa bebas? Iya. Ya kalian harusnya tahu lah kenapa. Ada Oke. uang, ada kuasa. Bro. Licin banget dia nih, Licin banget. Nah, akhirnya pas tahun 2019 ini dia ditangkap guys. Sebelum persidangan dimulai, dia ditemukan meninggal di sel tahanan Manhattan. Di mana secara resmi dia dinyatakan Udah nggak ada. Udah nggak ada. BD. Oke. BD. Suicide. Beda. Yang mana sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas BD-nya itu janggal banget bang. Kenapa janggal ya guys ya? Kenapa janggal? Karena bayangin aja, ini orang kasusnya gede banget. Kasusnya benar-benar gede banget pada tahun 2019. Di situ ada spekulasi yang mana dia pengen membeberkan semuanya. Oke. Dia pengen membeberkan semuanya. Sebelum persidangan dimulai, dia habis. Ibarat kata, kalau misalkan lu nangkep nih, lu ada satu headline news, ada satu orang yang benar-benar gila banget, terus ditangkap sama kepolisian. Harusnya penjagaannya ketat banget nggak? Benar. Harusnya 24/7 nggak? Bener. Ya kan? Masalahnya bang, waktu pas dia meninggal, CCTV di depan selnya itu nggak nyala. Ah, Nah. Dan Tiba-tiba. dua penjaga yang harusnya ngejagain dia bilang kalau misalkan mereka ketiduran. Ini suicide-nya gara-gara apa? enggak. Itu konspirasinya. Itu konspirasinya. Banyak yang Jadi bilang nggak ada yang tahu sebenarnya suicide-nya gara-gara apa? enggak, banyak yang bilang sebenarnya dia bahkan enggak suicide. Iya. Dia kabur. Ya. Kabur apa dikaburin? Dikaburin. Entah kabur atau ya beneran dibun tapi dibilang suicide. Ya. Atau enggak dia digantikan sama doppelganger dia. Iya. Katanya dia itu sebenarnya kabur ke daerah yang mungkin jauh dari US. Ya. Ada probabilitasnya di Putih Biru. Terus ya. Putih biru tuh Putih gimana? Putih biru. Negara Putih Biru. Yang tidak bisa kita sebutkan. Yang Benderanya nggak boleh putih biru disebut, doang. yang paling nggak boleh disebut. Oh, iya. Nah, katanya itu konspirasi. Tapi kan katanya dia punya pulau. Ada YouTuber yang berenang ke pulau, yang pakai jet ski ke pulau dia dan ada orangnya di pulau Iya, itu. dia masih ada orang. Masih ada, Bang. Dan diusir. Dan sekarang YouTuber itu lagi dicari sama orang. Serius. Iya, kemarin terakhir ngupdate di IG kan kalau gua ada apa-apa. Ya you know lah dia bilang gitu.
Jadi bener-bener, wah itu kasusnya kan gede banget nih. Negaranya Fandi itu Ya kan? katanya. Akhirnya, ya pokoknya Babi. kasusnya tuh apalagi dia udah bede, kasusnya makin besar. Karena apa? Karena publik ini minta transparansi. Kasusnya dilebarin lagi. Kenapa? Karena Departemen Kehakiman kan nyebarin 3,5 juta files tersebut. Yang mana sebenarnya itu menunjukkan betapa luasnya lingkaran sosialnya Mr. E ini. Nama-nama besar itu muncul dalam email, jadwal pertemuan, catatan penerbangan, dokumentasi foto. Beberapa di antaranya itu benar-benar orang-orang gede banget, Bang. Iya yang sebut-sebutin itu. Ya tokoh politik, miliarder teknologi, bangsawan, pebisnis internasional dan juga figur apa kayak ya figur hiburan lah. Elon gitu-gitu ada? Ada. Muncul. Nah, Si trompet? ada. Oh, banyak banget. Tapi dia banyak disensor. Iya, banyak. Si trompet tuh banyak disensor. Si kumis? Nggak ada. Enggak jauh beda era. Beda generasi, beda generasi. Jauh. Ini gua kasih satu kalimat yang kemarin kalau nggak salah dia di persidangan. Ini fakta menarik ya, Bang ya. Ada kalau nggak salah satu saksi satu pokoknya orang gitu di video dibilang ini nggak menyenggol ya guys ya, tapi fun fact, trompet namanya itu lebih sering dan lebih banyak disebutkan dalam filenya si E dibanding Yesus dalam Alkitab. Saking banyaknya. Saking banyak. Saking berhubungannya Saking mereka banyak ya. ya. Kayak sampai berapa ratus ribu. Saking banyaknya. Apa jangan-jangan tapi Saking banyaknya. Saking sering komunikasinya karena si Pak E ini kan dia orang finance, Bang. Orang finance, orang keuangan. Jadi mungkin dia pengen banyaknya. minta advice soal ekonomi atau mungkin. Nah, itu. Tapi harus ada yang kalian catat, guys. Ini harus ada yang kalian catat, guys, di sini ya. Nih, memang banyak banget nama-nama yang muncul. Nanti kita bakalan bahas. Gue tahu kalian pasti bakalan ngerasain. Iya. Pasti bakalan banyak yang komen kayak itu Bang kan ada orang di Indonesia, Mr. E juga dimasuk ke file ini. Itu gimana, Bang? Jadi gini, guys. Nama-nama yang muncul itu belum tentu dia terikat dengan kriminalnya, Bang. Oke. Ya. Jadi karena balik lagi ini filenya gede banget, termasuk dokumen penerbangan, catatan bisnis. Ya balik lagi dia adalah pebisnis, guys. Jadi pebisnis. bukan berarti kayak Semua file 3 juta itu penjahat semua enggak? iya, bukan berarti kayak gitu, guys. Bukan berarti namanya Fandi terus Fandi juga ngelakuin kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak. Kan Kayak sempat gitu. ada dia ke Bali untuk transaksi. Iya. Tapi transaksinya legit ya? Legal, Iya. semua legal. Emang bisnis. Emang bisnis doang katanya. Nah, Kayak sorry San, potong San. Kayak yang apa namanya? Apa goblok? Nyamuk masuk mulut aing. Lanjut. kayak Apa ngomong ada nyamuk di sini? Katanya mereka makan darah manusia, Iya. makan perasa setan, Iya, itu beneran itu. nah, Di files itu sih ya kayak gitu. di files itu memang ada beberapa spekulasi ke arah sana yang memang gila lah bahasanya. Yang bahasanya rada gila. Cuma yang sana-sana tuh gua nggak terlalu belum terlalu ngedalamin. Tapi yang pasti, Bang, nanti deh gua kasih tahu ada salah satu emailnya. Ini gua lanjutin dulu ya. Beberapa email yang bikin janggal itu menunjukkan kalau misalkan ada undangan-undangan ke orang-orang besar ini untuk ke pulau pribadinya dia. Oke. Ya kan? Dimana Mirip Didi ya. terus beberapa foto memperlihatkan kedekatan mereka tuh yang sebelumnya dibantah. Jadi memang ada beberapa orang-orang ini, Bang, yang ngebantah pastinya dong. Kayak apaan sih orang gua nggak deket, ini cuma sekedar bisnis doang. Cuma fotonya tuh sampai ada yang peluk-pelukan, sampai ada yang begini enggak iya gitu. Ya, katanya dia nggak dingin. Yang kayak gini terus ada Mulai nih, drama. yang bener-bener kayak yang deket lah bahasanya. Nah, apakah ini bukti? Sebenarnya belum tentu guys. Nah, akhirnya muncullah dugaan salah satu yang paling yang bikin mengguncang tuh mulai di sini nih. Dugaan blackmail dan insurance policy. Jadi maksudnya apa? Salah satu bagian paling mengguncang adalah dugaan bahwa propertinya si E itu dilengkapi kamera tersembunyi, Bang. Oke. Kamera tersembunyi. Bedain CCTV sama kamera tersembunyi. Ya. Ya kan? Nah, dokumen investigasi menyebut ada sistem perekaman di berbagai ruang tamu sampai kamar tidur tamu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan itu benar, guys, berarti setiap kunjungan yang datang ke dalam situ itu semuanya terdokumentasi dong. Ya kan? Nah, teori yang bermunculan alat rekaman itu, Bang, yaitu buat blackmail. Jadi kalau misalkan dia punya Macam-macam nih. iya, ada orang datang, Oh, lu mau tujuannya buat ngebisnis, itu. ya kan? Yaudah. Kalau dia nggak deal, Kalau dia gua nggak punya deal, ini lu loh, gue gitu. punya ini loh. Kayak yaudah. Dan yang datang orang elit semua. Orang elit. Yes.
bahkan muncul istilah dead man switch, di mana server, jadi ada bang, dead man switch. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama dia punya satu server yang kabarnya bakalan ngerilis semuanya. What the fuck? Jadi ada sebuah, jadi di salah satu pokoknya ada spekulasi ke sana, namanya dead man switch. Jadi kalau misalkan si ini kenapa-napa, file bakal muncul semua. Nah, yang mana sampai sekarang sebenarnya memang belum ada belum ada konfirmasi resmi kalau itu sebenarnya ada apa enggak. Tapi yang pasti FBI itu mengungkapkan kalau misalkan mereka menyita perangkat penyimpanan dalam jumlah yang sangat-sangat besar yang memperkuat kalau misalkan ya memang terdokumentasi semuanya. Nah, di luar kasusnya si ini ternyata dokumen itu menyinggung beberapa ketertarikan si terhadap eugenika. Apa itu? Oh, sorry, ketiduran. Gak apa bang? Yo, lanjut. Terhadap eugenika, gak apa bang? Nah, eugenika itu apa guys? Eugenika itu adalah mencoba untuk menciptakan manusia unggul menggunakan rekayasa genetika guys. Ini bukannya udah ada prakteknya yang gini-gini ya? Iya, Yes. si nasi goreng dulu. Ya, Di Argentina. Wah, bener. dia itu pernah diskusi sama ilmuwan tentang gimana caranya gue nyebarin DNA gue deh. Oke, jadi kayak cloning ya? Iya. Hmm. Nah, ada juga email yang membahas konsep transfer kesadaran ke komputer. Jadi bahasanya guys, ini hitungannya udah kayak Black Mirror in real life pak. Black Mirror in real life. Jadi ya ibarat kata ya memang dia udah punya obsesi ke sana lah. Nah, akhirnya kalau misalkan terus di beberapa dokumen ini guys, itu dilihat dari simbolisme dan juga bangunan-bangunan di pulau, dia memang ya seperti menunjukkan kalau misalkan dia memang masuk dalam sebuah kelompok tertentu, kelompok elit lah guys ya. Karena beberapa bangunan-bangunan di pulaunya dia itu memang simbolis banget ke arah sana. Dan juga ada beberapa kata-kata kode guys di dalam file tersebut. Di mana kata pizza. Nah, ini baru mau gue bahas. Nah, Pizza. kata pizza itu muncul ratusan kali dalam email yang dirilis dan sebagian publik percaya kalau ini adalah kode untuk aktivitas ilegal. Sikat Fandi. Jadi Pizzagate ada tahun 2016. Itu konspirasinya itu terjadi karena katanya ada jaringan perdagangan Kecil. Perdagangan kecil. ya perdagangan itu Ya. Perdagangan kecil. dijalankan oleh elit politik AS di sebuah restoran pizza di Washington DC namanya Ping Pong. Nama Jadi pizza. tempat meetingnya di situ gitu. Yes. Nah, katanya itu tuh adalah tempat pizza palsu dan Oh. nggak mau bersih nggak jadi. Oh, kirain lo nyensor sesuatu, Pak. Enggak, jadi katanya itu sebenarnya beberapa ini di 4chan ya. Katanya emang pakai pizza untuk ngajak gitu. Ini ada pizza gratis kesini party diculik terus dijual. Oh, what the Itu fuck? dia, itu. Katanya gitu. Nah, itu tuh informasinya bocor dari WikiLeaks, bro. By the way, ada yang tahu WikiLeaks nggak? Apa tuh? WikiLeaks. Wiki tapi yang untuk bocor-bocorin data. bocor-bocorin. Damn. Itu ada Indonesia juga tuh di WikiLeaks by the way. Ke Forchan yang tahu sih tapi. 4chan ya, 4chan. Nah, sampai akhirnya itu tuh kata-kata yang dipakai di emailnya si Pak E. sama di Pizzagate ini adalah pizza, pasta, cheese sama hotdog. Makanan semua. Makanan semua. Itu tuh kode untuk apa yang mereka mau jual. Aktivitas ilegal. nggak? Ngerti. Oh, iya Kalau Pak. mana jual hotdog, mana jual apa gitu. Iya. Oke. Tapi lagi-lagi ini ditutup ya. Berusaha ditutup dan terbukti nggak ada apa-apa. Karena waktu itu pernah ada orang namanya Edgar Madison Welch datang itu ke sana. Katanya mau nyelamatin yang dikurung di sana. Ternyata Dia nggak ada. datang terus dia nembakin ke dapur gitu. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus akhirnya dia di penjara. Tapi nggak ada yang, dia nggak pernah dikasih ruang ke publik untuk ngejelasin apa yang terjadi di dalam sana. Jadi tetap aja mungkin ya. Mungkin ada dibungkam aja dia ini. Betul. Shit, man. Jadi gitu. Nah. Lanjut. Terus, oke. Nah, terus memang, Bang, emang ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang disebutin ya kan? Ada. Pasti langsung pada kayak, Bang, ini ada Pak ini, ada Pak ini disebutin. Guys, balik lagi ya guys ya, harus ingat kalau misalkan dia ini pebisnis. Pebisnis, dia finance yang mana jaringannya itu gede banget. Jadi kalau misalkan pun ada, ya mungkin itu dia
ya for business, ngerti Iya, gak sih? bener, Karena bener, dia bener. pengen mengekspansi bisnisnya kemana-mana, balik lagi itu ya guys ya. Jadi jangan sampai, ini bukan gue membela, tapi jangan sampai kita bikin spekulasi aneh-aneh terus malah nanti kita yang kena. Iya. Itu guys. Jadi memang seperti itu. Nah, yang lebih chaos adalah memang ada beberapa file tapi fun. Bisa nggak apa-apa sih, tapi Ini emang terlalu sensitif ya guys Ya, ya. Jadi takutnya takutnya ada kenapa-napa nih. apa-apa. Cuman teman-teman harus ingat benang merahnya di sini ya. Di 3,5 juta files itu nggak semuanya tentang kriminal, teman-teman. Dan itu berarti belum semuanya dibuka ya Ji ya. Iya. Dan itu tuh dibuka semuanya dan ada beberapa yang memang real bisnis. Ya. Real emang nggak ngapa-ngapain, legal aja gitu. Cuman ada beberapa file yang ya. Buat aja gitu. That's why untuk mempublikasikan ini Justin Bieber melalui lagu Yummy menyeretkan alasan Yummy. Ya, Nah, ya. Bang, ada yang effed up banget di mana yang sebenarnya memperkuat dugaan adanya dugaan adanya dia memperlakukan hal-hal yang keji lah. Gimana kabarnya? Ada salah satu email yang bilang seperti ini. Jadi ada salah satu dokter yang correct me if I'm wrong ya guys ya. Balik ini sensitif. Ada salah satu dokter yang mana ngirimin email ke dia, ngasih tauin. Lu tahu nggak kalau misalkan sebenarnya bayi kalau misalkan dengerin suara orang tuanya, dia daya hisapnya itu bisa lebih kenceng tau. Emang iya. Maksudnya untuk dia ngisap apa kayak kalau misalkan dia menyusui. Paham nggak bang? Coba ulang lagi gimana? Bayi kalau misalkan dia dengerin suara orang tuanya, Pas lagi menyusui nih. Bayinya lagi nyusu nih sama ibunya. Kalau sambil dengar suara orang Suara orang tuanya, tuanya, dia si bakal bayi lebih itu bakal semangat makan lagi, ngisep Oke. lebih ASI semangat terus. ngisap. Lebih ngisep. Nah, konteksnya bukan nyusuin bang. Mengisap What the fuck? mengisap yang lain, bener. Ya. that's effed up though. Yo, what the fuck anjing. Ngomong gini sesak nafas gitu. Kok Iya, stupid coba, what the idiot fuck. banget sih. Masalahnya, iya itu kan sebenarnya sekarang dia memang nggak nyebutin ya buat apa ya. Tapi ngapain ada email tersebut masuk ke dia? Ngasih tauin, yaudah sebuah Anjing fakta. merinding gua, cok. Gila kan? What the Gila ya. Aduh. Gila. Ya? Makanya gue takut banget ngebahas ini anjing. Kenapa mereka melakukan hal itu anjing? I don't know. Itu dia bang. I don't know. Kita pernah ngomongin di konsul gak sih? Iya, Karena tapi- mereka terlalu kaya dan mereka udah Terlalu dapetin kaya. semuanya coy. Kayak di Dubai ada kasus porta-porti tau gak? Oh yang itu kan pernah kita bahas. Yang cewek, porta-porti. Iya. Iya, karena mereka Terlalu kaya men. karena mereka selalu ibarat kata gini sih bang. Ada yang kalau menurut gue ya, karena setiap manusia menurut gue mereka pasti bakal ngincer adrenalin rush dalam artian mereka dopamin lah. Ya dopamin. Ibarat kata sekarang lu lagi demen apa? Bang Upi misalkan Gundam dah. Lagi gila banget nih dapet Gundam kena dopamin. Nah, karena mereka itu udah merasa ya gue ngapain gue main Gundam lagi? Gue udah ngerasain semua Gundam di dunia bisa gue beli. Ya kan? Misalkan mobil, gue mau beli semua mobil di dunia juga bisa gue beli sampai perusahaan-perusahaannya. Ya kan? Gue mau beli properti semua tempat bisa gue beli. Apalagi akhirnya mereka naik ke yang lebih ekstrim bang. Akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Anjing bahkan itu nggak bisa dipikirkan sama nalar manusia. Gak Iya, Itu anjing, dia, sumpah, Bang. sumpah. Itu dia. Karena Fuck, mereka man. terlalu kaya, mereka bisa merealisasikan fantasi aneh mereka. Iya. Karena terlalu kaya. Terlalu Semakin kaya. kaya orang, semakin aneh dia. Kita nggak bisa pikir itu karena kita belum setingkat sama Iya. dia. Menggila orang-orang itu benar-benar gila. Emang semakin kita tahu, semakin dikit kita tahu semakin bagus. Yes, the less I know the better pak. Sometimes. Iya, sometimes ya. Dalam beberapa hal. Dan Tapi yang sorry, yang soal katanya ada yang makan daging itu Pi, yang tadi mana tanya. Itu katanya sebenarnya dia ditarik mundur tuh sejak Bohemian Grove tuh udah ada. Iya. Bohemian Groove ya. Bohemian Grove. Yang kasus Bohemian Groove tau nggak yang diangkat ke Fears to Fathom yang Aaron Iya, Burr tahu, tahu. tahu. Itu katanya sebenarnya sebelumnya udah dari 1970-an tuh isu itu udah pernah ada di kalangan elitis tuh. Gitu. Oke. Iya. Ya bahkan waktu itu kan sempet ya kita kalau ngomongin konspirasi soal Ryan Garcia aja deh. Ingat gak? Oh Iya, iya, Garcia. Ya kan yang Ryan Garcia sempat speak up gede-gedean. Yang Yeti bukan sih Ryan Garcia tuh? Enggak, Bohemian Grove bang. Oh yang Bohemian Grove Dia ya? nyebutin Bohemian Grove gede-gede. Buset terang-terangan di Twitter. Tiba-tiba beberapa hari kemudian langsung tone down. Langsung bilang sorry kalau misalkan kemarin gue bikin kekacauan sebenarnya itu nggak ada. Langsung kayak gitu tiba-tiba langsung tobat pak.
Gak masuk akal ya. Anjing. Nggak masuk akal, nggak masuk men. akal. Orang yang bisa itu gila banget sih, guys. Nah, salah satu kegilaannya dia juga adalah ini gue bahas ya. Ya. Dimana dia itu sempat, gue gak bakal nyebutin di sini, tapi dia sempat mempunyai lah. Dia orang yang seperti itu, bayangin bang. Orang yang seperti itu mempunyai potongan kain suci. Kain dari tempat paling suci di dunia bang. Kain tempat paling suci di dunia. Kain. Kain apa? Guys, Bisa disebut gak ya? guys, tolong guys. Kain Sahur. apa? Enggak, bukan sahur dong. Kain apa guys? Serius? Serius, Iya, serius, itu ada serius. bener. Bagian mananya? Pokoknya katanya ada beberapa bagian yang mana ada bagian dalamnya sama bagian Kok luarnya. bisa diambil? Jadi gini, sebenarnya kain pelapis itu kan benar-benar kain suci yang untuk menutupi itu. Ya. Pokoknya di craft sedemikian rupa pakai benang emas bla bla bla. Itu emang itu tempat suci gitu. Iya, Tempat wajar. suci wajar. Dan setiap aku lupa berapa siklusnya, setiap tahun atau beberapa tahun itu bakal diganti. Oke, emang baru. Emang baru. Nah, yang lama dikemanain? Yang lama disimpan. Bahkan ada, tapi apa ya? Disimpannya tuh tetap ada tempat di Masjid Lamongan. Itu punya potongan itu juga dan disimpan dengan rapi di masjid. Oh, ada di Masjid Ada Lamongan. dipajang lah istilahnya. Itu mengingatkan kalau nanti tujuan umat ini tuh kesini gitu loh. Oke. Ini tempat yang paling suci untuk kita gitu loh. Oke. Disimpan secara rapih di situ. Nah, somehow ini orang bisa dapet. Iya, dan punya 4. Tapi dikasih, dia dikasih, Nah, dia nggak ada dua transaksi. versi. Dikasih siapa? Ada 2 versi. Jadi ada yang satu dibilang dia transaksi, sama yang satunya dibilang dia dikasih. Cuma gue lebih percaya yang dikasih sebenarnya. Jadi kabarnya ada salah satu, Ini ada di filenya juga. ada Fotonya ada? Di filenya ada bang nih fotonya. Coba gue belum pernah lihat fotonya. Coba lihat dong, Sen. Fotonya tuh gue tuh cuma lihat yang kayak ada makan orang doang. Gila ya? Holy shit. Oh no, Gila ya? oh no. Itu sebenarnya dikasihnya sama siapa sih? I don't know. Jadi kabarnya ada pebisnis dari Arab, wanita pengen banget masuk ke lingkarannya dia bang, banget masuk ke lingkarannya dia. Nah karena pengen banget masuk, dia mencoba segala cara, gimana caranya untuk connect sama nih orang. Akhirnya ya dia salah satu caranya memberikan ini sebagai simbolik. Dan kalau nggak salah tuh di email juga dia bilang kayak ini adalah kain yang udah disentuh sama 10 juta umat. Jadi lu punya ini tuh kayak menjadi sebuah Pride tersendiri. pride tersendiri. Kalau itu tuh gila banget. semua orang di dunia umat ini pengen nyentuh ini loh gitu loh. Paham gak bang? Oh. Emang Makanya sesakral dia, itu. Dia jadi ya itu bang yang tadi gue bilang. Ketika dia punya power, dia punya kuasa, ya dia apapun yang bisa dia kuasain dia bakal kuasain. Bahkan menurut dia kayak ya mungkin menurut dia ya. Wah anjing nih gue nggak mau nyebutinnya, nggak bisa nyebutinnya. Ya kalian itulah guys. Gitulah. Emang gila, dia punya aja tuh udah aneh anjir. Tapi Iya. kenapa harus kenapa orang pembisnis ini harus ngasih sih, nggak ngerti. Ya Pengen- itu Van, pengen karena join circle dia katanya. Pengen join circle. Nggak apa-apa, ngapain masuk circle tuh mau ngapain? Nah, itu dia. Itu dia. Itu pertanyaan, the biggest questionnya itu nggak sih? Ada beberapa desas-desus yang bilang kalau si Pak E ini kenapa bisa koneksinya tuh seluas itu dan orang-orang gede semua. Karena dia tuh memang menyediakan tempat senang-senang untuk orang elit. Gitu. Dia datengin kayak gue punya tempat senang-senang nih, gini isinya. Mau nggak lu datang ke sini? Gitu. Jadi emang target dia tuh udah kayak gitu. Nah yang banyak nolak datang tuh Michael Jackson. Bentar, by the way, tadi- salah satunya. Oh iya. Iya dia. Dia baik, Michael Jackson tuh baik. Baik. Yes. Tapi by the way itu tadi fotonya yang rambut putih siapa dia itu? Iya. Iya. Yang rambut putih dia. Yang dia diri di samping orang. Gua nggak tahu tuh orang siapa. Ini orang masih hidup apa? Nah, itu dia. Kayaknya masih sih. Masih di Doppelganger yang tiada di Kalau- prison itu kalau- bukan dia. Kalau gua gara-gara tadi baca yang tadi lagi sekali lagi, gue sih mikir gini bang. Tadi kita nyebutin tentang Dead Man Switch. Oke. Yang mana kalau misalkan terjadi sesuatu, Ya. berarti ada sebuah file yang kebongkar gila-gilaan dong. Iya. Yang dari dia dong. Ya. Nah file nggak ada. Hah? Oh. Berarti kan Dia masih ada. kalau misalkan ngomongin konspirasi ya, Iya. Oh no. Kan dia sempat kefoto tuh tahun kemarin katanya. itu nggak tahu. Iya. Katanya. Konspirasi yes. Keleak Ini fotonya gila, keleak. anjir ini gila Leak. banget, gila banget. Gila Damn. banget. Damn. Sumpah. Itu dia. Oh, makanya dulu MJ sering dapat fitnahan dari berbagai media katanya. Iya, padahal kalau enggak tuh tahun 93 history tournya tuh harusnya jadi tour paling besar musisi sepanjang masa di dunia tuh.
Cuman dia kena alegasi, dia katanya ke anak kecil gitu, kemana. Oh iya. Ke Michael Jackson kan, padahal Michael Jackson. Padahal enggak. Katanya nyembunyiin anak kecil di rumahnya, bla bla bla, enggak. Terus Michael Jackson sendiri kan ngomong kalau dia, jadi ada anak yang katanya nuntut Michael Jackson. Iya. Anaknya itu disuruh orang tuanya anjir bikin kesaksian palsu. kesaksian palsu. Gila. Padahal nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Ujungnya apa, kolaps kan hukumnya yang itu. Tak lihat. Si Iya. Mr. F punya akun Fortnite katanya. Iya katanya itu. Terus kode Windows 7 ya. Hah? Windows 7 yang ada di laptop lama itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Kode Windows 7-nya ada. Goblok, anjing. Sumpah aja itu. Ini apa namanya? Si Mr. E ini Key-nya. key-nya Windows 7-nya dia masih bisa Produk dipakai. key-nya. Katanya akun Fortnite dia pernah aktif pas ramai, pihak Epic Games klarifikasi kalau itu mungkin hanya kebetulannya namanya sama. Fortnite kan baru Dia anjir. nggak tahu sih. Aduh, nggak tahu sih. Gila ya. Ini orang Open sumpah. source anjing. Dan yang tadi lu denger Bang, tuh yang sampai kita benar-benar kaget, mungkin itu adalah sebagian kecil dari apa yang dilakukan. Ini secuil aja sih. Iya lagi. Secuil. Secuil Masih aja. ada kelakuan bejat lainnya. Wah. Makanya kalau lu pada kepo guys, itu ada film namanya Ice White Shot yang dibikin sama Stanley Kubrick, itu tuh menyindir hal itu. Menyindir Tahun berapa keluarnya? upacaranya. 99. Lah, udah lama dong. Lah kan ini kejadian udah lama, dia udah ngelakuin ini berpuluh-puluh tahun, Bi. Iya. Tapi dia udah tahu duluan. Jadi Stanley Kubrick ini bikin film Ice White Shot itu untuk ngejelasin ke publik upacara-upacara random yang dilakuin sama elitis ini tuh gimana. 2 hari sebelum filmnya dirilis, Stanley Kubricknya meninggal, terus filmnya di-cut sebagian besarnya. Gila ya. Jadi ngegantung banget, kalau kalian nonton itu gantung banget. Ada part yang kepotong gitu loh. Tiba-tiba Banyak. ending, aneh Tiba-tiba banget. ending ya. Aneh. Tapi tetap dirilis gitu. Iya, Tom Cruise yang main filmnya. Tom Cruise.